Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bersama pembelajaran sebelumnya, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafa yang artinya khalifah atau pemimpin, sedangkan Ar-Rasyidin atau Ar-Rasyidun itu adalah yang benar, pintar, dan yang lurus, yang artinya pemimpin yang benar, lurus, dan yang pintar. Nah, untuk kita ulang kembali sedikit tentang Khulafaur Rasyidin, Ibu akan memberikan sebuah video, menontonkan video bersama-sama tentang Khulafaur Rasyidin. Mari kita simak bersama. Ini ya. Dapat Ibu tapi sebisa Pak Ibu bisa hadir lagi. Yuk. Kasih terang ibu. Kasih terang ibu. Nah, boleh Pak Ibu jawab. Ibu udah ada proyek. Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang yang terdiri dari dua kata, yaitu baik, dengarkan ya. Siapa kan? Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin dan al-Rasyidin yang berarti benar, pintar atau lurus. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Oh, lalu siapa saja yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, Paman? Pertanyaan yang bagus, Dok. Dodo gitu. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Di antaranya, 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, Dan para Khulafaur Rasyidin ini juga mendapatkan surga sebagai balasannya. wah, tapi mereka Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Mereka lakukan dengan benar dan lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, Di samping itu, jasa-jasa mereka sangat banyak dalam menegakkan agama Allah. jasa-jasa mereka apa ya? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa beliau diantaranya: 1. Membebaskan para budak dan menumpas nabi palsu. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menghadapi kaum yang ingkar zakat. 4. Mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Jasa beliau diantaranya pada masa pemerintahan Khalifah Umar, wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umar lah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Ketiga, Utsman bin Affan. Jasa beliau diantaranya melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa beliau diantaranya adalah memenangkan peperangan yang sekaligus berhasil mempersatukan kembali kaum muslimin setelah terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Nah, demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai penerus umat Islam, hendaknya kalian meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Sambil menunggu waktu maghrib, Nah,
Terus duduk berkelompok. Ya, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4. Nah, silakan duduk berkelompoknya. Satu di mana? Mana bikin apa ya? Ambil sini. Iya, dek, alifan poin 1. Gimana bos? Jadi 1 umumnya kan kalau kita langsung di sini. Di sini. Kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Ibu nak buat aja. Gimana sih? Boleh, Vino? Soalnya kenapa? Dengan itu kalau mama itu sama-sama dulu. Ya kita menjajah. Ya Allah. Coba ini. Ya, Ini udah bikin rusak. Dan ini ini apa ya? pakai. Supaya bisa duduk Barang sama pakai pas main jamu pulang nih rumah. Tahu tanya pada orang lagi orang marah juga orang presentasi nggak datang. Ya usah ada gitu jadi Nggak usah aku kasih sekali begini kok. dia suka lihat lu sebagai bangsa rumah asli. Pulang. Jangan manja. Nah, Nggak usah manja, ini bisa masuk. Nah, jadi anak-anak tadi ibu sudah kirimkan PDF dan ibu minta kalian berdiskusi tentang yang pertama itu sistem pemilihan kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang kelompok 4 itu Ali bin Abi Thalib. Ibu nak ada PDF? Ada di grup kelas. Itu halaman berapa itu? 59. 69. 60-an ya. Habis cerita ya. Umar bin Khattab yang pertama sebelum Umar bin Khattab kan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit dan dia mengumpulkan para sahabatnya, terus dia menyampaikan bahwa dia merasakan sakit yang dia rasakan itu akan mencapai ajalnya. Jadi dia
dia meminta kepada para sahabatnya untuk mencari penggantinya, dan lebih baik lagi mereka mencari pengganti di saat dia masih hidup, jadi itu segera dipercepat. Kemudian pada saat itu para sahabatnya melakukan musyawarah, dan kemudian mereka tidak mendapat jawaban, tidak ada yang bersedia untuk memilih, sehingga mereka mengembalikan lagi kepada Abu Bakar seutuhnya. Jadi mereka yang ingin Abu Bakar sendiri yang tunjuk. Nah, setelah itu Abu Bakar mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya, yaitu ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan beberapa sahabat lainnya. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang kumpulkan itu tentang pendapat mereka tentang Umar bin Khattab. Jadi dia sudah menunjuk nama Umar bin Khattab, tapi dia masih meminta saran kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, dan di situ sahabat-sahabat yang dikumpulkan setuju dengan apa yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan wasilahnya atau sebuah surat kepada Utsman bin Affan untuk dibacakan tentang keputusannya memilih Umar bin Khattab. Nah, jadi setelah Utsman membacakan apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar, para sahabatnya menyetujui dan menaati. Terima kasih Zaid. Kesepakatan dan wasiat. Selanjutnya kelompok 3, Utsman bin Affan. Oke, sistem pemilihan Khalifah Utsman bin Affan itu dengan musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas atau keputusan majelis. Ada 6 orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. 6 orang tersebut diajak musyawarah, lalu ketika keputusannya itu memang jatuh kepada Utsman bin Affan menjadi khalifah pada Senin 28 Zulhijjah dan 23 Hijriah, dan menjalankan pada bulan Muharram 24 Hijriah. Terima kasih Amalia. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, Ali bin Abi Thalib. Saya kelompok 4 dulu. Dan lain. Oke, jadi masa sistem pengangkatan Ali bin Abi Thalib yang terjadi, yang pertama yaitu pengepungan terhadap Utsman bin Affan, yang dimana Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan kepada kedua anaknya Hasan dan Husain untuk berusaha melindungi Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan ini terbunuh. Jadi semua sahabat-sahabat Rasulullah itu menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ganti dari Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan ini menolak, tidak ada respon, maksudnya tidak ada respon, dan kemudian karena keadaan semakin memburuk, kalau Ali bin Abi Thalib tidak maju, maka keadaan akan semakin memburuk. Maka Ali bin Abi Thalib itu bersedia dibaiat pada tanggal 656 tanggal berapa? 28 Juni. 28 Juni Tahun 656 sebelum Masehi, dan dibaiat di Masjid Nabawi. Baiklah, terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi sistem pemilihan kelompok Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar, yaitu kesepakatan para sahabat, musyawarah umat muslim, yang dimana saat itu umat muslim yang percaya dengan kematian Rasulullah SAW, dan mereka juga merasakan kebimbangan hati siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW itu. Dan akhirnya Umar berkata kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah telah percaya kepada Abu Bakar sebagai imamnya, dan lebih mencintai Abu Bakar di masa itu, karena Abu Bakar orang kedua yang berada di gua bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sistem pemilihannya itu ada kesepakatan para sahabat, karena dimana saat
dan sudah merasakan bahwa sakitnya itu akan mengantarkannya kepada ajalnya, maka dia menanyakan kepada para sahabatnya siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan umat muslim itu. Dan para sahabat tidak ada pendapat siapa, dan akhirnya keputusan diambil kembali oleh Abu Bakar, yaitu dia menanyakan pendapat kepada para sahabat bagaimana kalau Umar ini, orang Umar ini bagaimana. Dan selanjutnya dia memanggil 6 sahabatnya, yaitu ada salah satunya ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan dia menyuratkan atau mewasiatkan kepada Utsman bin Affan bahwa Umar yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Dan yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dengan kesepakatan bersama atau musyawarah dari para sahabat dan umat muslim, karena saat itu Umar bin Khattab mati terbunuh karena penikaman oleh Abu Lu'ah kalau tidak salah. Dan sebelum Umar bin Khattab meninggal, dia telah menanyakan kesepakatan, dan ternyata Utsman bin Affan yang menjadi pemimpin Khulafaur Rasyidin selanjutnya. Dan terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yaitu kesepakatan bersama oleh para sahabat dan umat muslim, karena di mana saat itu keadaan umat Islam tidak baik-baik saja, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menunjukkan diri atau memberanikan diri untuk mengambil keputusan itu untuk melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Dan Abu Bakar ini dan Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin hanya 4 tahun. Nah, itulah sistem pemilihan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.